Hai, selamat datang di Ekspedisi Alam Lain. Bersama saya Yogi dan saya cukup simpel namanya, Gus Robin aja. di video kali ini kita akan bahas tentang Satrupiningit lagi ya. Karena banyak sekali teman-teman kita yang bahas. Ada yang menghubung-hubungkan Satrupiningit dengan Imam Mahdi. Ada yang bilang Satrupiningit sudah lahir. Ada yang bilang Satrupiningit sudah muncul gitu, sudah terlihat batang hidungnya seperti begitu. Jadi sebenarnya ini kita udah pernah bahas ya di video yang lama. Lebih parahnya ada yang ngaku-ngaku Satrupiningit. Iya, ada yang ngaku-ngaku ya. Jadi kita membahas lebih dalam lagi sebenarnya apa sih Satrupiningit ini dan bagaimana sih Satrupiningit ini bisa muncul gitu, atau gimana sih caranya dia muncul, dan apakah Imam Mahdi ini juga Satrupiningit gitu kan, karena ada yang menghubung-hubungkan kan. Oke, tapi sebelum lebih jauh lagi kita salam dulu ya Gus Robin ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan nama budaya untuk kita semua. Oke, untuk teman-teman terima kasih ya sudah share, subscribe, like dan menonton video-video kita yang lain. Terima kasih banget. Terima kasih untuk semua saudara-saudara saya se-Indonesia, sedunia dan sebumi ini, yang saudara-saudara saya ketahui bahwa mereka semua imut-imut dan metal-metal ya. Tak. Berjiwa metal. Iya. Berkat dukungan kalian kita bukan apa-apa lah ya. Sebenarnya Satrupiningit ini kan ada ya disebutkan dalam ramalan Jayabaya ya Gus Robin ya. Ya, Jayabaya. Ada juga yang menghubungkan dengan Budak Angon di ramalan lain mungkin. Oh, ini ramalan lain. Ramalan lain. Tapi kalau yang mungkin yang paling terkenal adalah Jayabaya. Iya. Siapa yang nggak tahu Jayabaya? Ramalannya sering tepat. Dan karena ini memang khusus Indonesia ya ramalannya ya, Jayabaya. Nah, lalu ini kan ada yang menghubungkan ya dengan Imam Mahdi dengan Satrupiningit. Itu apakah satu orang atau gimana? Imam Mahdi dan Satrupiningit itu berbeda. Satrupiningit kisahnya hanya di Indonesia, bukan untuk dunia. Sedangkan Imam Mahdi itu kisahnya untuk orang Islam dan untuk seluruh dunia orang Islam. Dan Imam Mahdi ada di kitab suci orang Islam, sedangkan di Al-Quran lah ada. Nah, sedangkan Satrupiningit itu adanya di Serat Jayabaya, di Jangka Jayabaya itu. Lalu apakah Satrupiningit ini adalah seseorang? Nah ini dah. Satrupiningit bukanlah manusia gemblang seperti ini. Saya lihat. Satrupiningit adalah sebuah jiwa yang akan memasuki seseorang. 53% energi Satrupiningit, energi murni Satrupiningit akan masuk kepada seseorang yang akan nantinya dipercaya memimpin negeri Indonesia ini. Oh, berarti Satrupiningit adalah satu energi. Sebuah energi ya. Gitu ya. 53% tadi, 53%. Kurang lebih ya. Tidak bisa saya tentukan secara jelas. Kurang lebih 53 lah. Entah 52, 50 ke atas gitu lah ya. 50 ke atas, 50% ke atas itu masuk ke salah satu orang gitu ya. Energi ini masuk yang akan memimpin. Terus yang 47 atau 46 kira-kira, atau 48 yang sisanya lah. Sisanya itu masuk ke 10.000 lebih orang yang pernah saya bahas. Ya, ada videonya sana. Karena kita akan dipilih 10.000 lebih orang-orang tersebut yang akan membantu Satrupiningit. Bukan 10.000 itu jadi Satrupiningit, bukan, tapi membantu. Ya. Membantu satu orang yang terpilih, yang memang benar-benar paling tinggi energinya. Banyak juga yang menanyakan, Satrupiningit itu dari mana? Satrupiningit itu keturunan apa? Wujudnya seperti apa? Ya, karena persepsi orang nih. Saya juga pun merasa begitu, kalau Satrupiningit adalah seseorang gitu, satu orang gitu. Saya juga baru dikasih tahu
Oh gitu. Nah, baru dikasih tahu karena kebanyakan orang itu ada yang ngaku-ngaku Satrupiningit. Satrupiningit belum memasuki tubuh manusia. Belum. Kenapa? Karena belum dipastikan siapa yang akan dipilih. Oh, berarti sampai saat ini pun belum ya? Belum. Hanya perkiraan ada beberapa orang yang kira-kira akan dituju. Sebanyak 50% ke atas itu? Tidak, yang 10.000 lebih Oh, orang. yang 10.000. Ya, dikatakan, karena begini, di alam gaib pernah terjadi rapat. Alam gaib Ya, dunia? di alam gaib. Di sini. Di Alam dunia, gaibnya ya. Indonesia gitu? Di Indonesia. Para sesepuh-sesepuh, leluhur-leluhur yang sudah moksa Maharipat, itu melakukan rapat. Raja-raja Nusantara melakukan suatu rapat. Bahkan saya katanya ya pernah dimimpikan oleh anak kecil yang umurannya sekitar kalau nggak salah 6 tahun atau 6 bulan. Enggak, 6 tahun, 7 tahun apa 10 tahun saya lupa. Pernah saya video call oleh ibunya. Sering sekali memimpikan saya. Katanya saya ngajak dia ke dimensi-dimensi di alam ini. Semua dimensi pernah diajak, dan ada beberapa dimensi yang tidak boleh dimasuki. Nah, dia mengatakan saya membawa dia ke banyak seperti sebuah rapat dan pakaiannya seperti raja-raja. Nah, anak itu kan tidak tahu dia seorang raja atau tidak, tapi ibunya kan tahu. Nah, anaknya bercerita pakaiannya seperti ini. Saya diajak jalan-jalan oleh saya katanya. Maksudnya tadi disebutkan anaknya nggak tahu, tapi ibunya tahu. Ya, karena dia cerita pada ibunya. Oh, maksudnya anaknya ini nggak paham Nggak gitu, paham apa yang dilihat. Gitu. Ya, katanya banyak orang yang berpakaian seperti ini, ibu seperti ini, seperti pakaian-pakaian raja-raja terdahulu. Gitu. Anaknya sudah sekolah, jadi ngertilah, bisa diajak komunikasi. Nah, katanya saya menunjukkan itu, dan saya mulai percaya dengan batin saya sendiri. Karena saya juga melihat seperti itu. Jarang sekali anak kecil berbohong. Dan anak kecil itu memang punya kemampuan. Karena sering sekali melihat gaib. Katanya Bisa jadi pernah anak itu gini. indigo dia. Memang saya cek. Maksudnya orang terpilih maksudnya? Bisa jadi. Bisa jadi. Karena Satrupiningit ini muncul kan masih lama. Sekitar berapa? Mungkin 20 tahun lebih lah. 20.000 tahun ya? Enggak. Oh, enggak. Terus bagaimana rapat itu gimana membahas tentang Satrupiningit gitu? Saya tidak tahu rapat itu membahas tentang apa, tapi secara mata batin saya melihat seperti itu. Ada yang rapat. Ya, anak itu kan tidak tahu membicarakan apa, hanya sekilas diajak sebentar. Apakah saat melihat secara batin ini, itu ada energi Satrupiningit ikut juga sana? Dikatakan energi Satrupiningit itu akan dimunculkan oleh Tuhan. Oh, belum ada ya, belum muncul berarti sekarang. Tapi diyakini karena pernah beberapa leluhur sesepuh yang melihat energi itu di alam atas. Energi itu adalah energi murni yang ketika masuk ke tubuh orang, dia akan memiliki kejujuran tinggi, pengabdian tinggi, anti korupsi lah. Dia lebih memilih dan lebih percaya kepada Tuhan, bekerja untuk mengabdi. Bukan bekerja untuk uang. Dia memang membutuhkan uang, tapi tidak mentuhankan tuh uang. Tuh, energi itu energi murni yang dikatakan bening sekali dengan sebuah cahaya yang berwarna-warni. Seperti itu yang sempat saya dapatkan. Ya, dan tadi kan disebutkan sekarang sudah ada yang terpilih. Katanya Ini baru katanya. Katanya di dalam rapat tersebut. Saya pernah membahas itu, sudah dipilih 10.000 lebih. Iya, sudah dipilih, berarti energi Satrupiningit belum. Belum masuk. Karena belum waktunya. Oh, nanti energi ini yang memilih sendiri? Memilih sendiri. Tapi kenapa dipilih 10.000 orang? Baru disebut. Karena mereka mendapatkan wahyu dari Tuhan. Wahyu dari Tuhan. Bukan leluhur yang memilih ya? Bukan. Nah, benarkah wahyu itu? Makanya terjadi rapat. Oh, gitu. Rapat ini bukan satu agama lagi, tapi semua agama. Ya. Karena kita ini memiliki banyak agama. Dan masing-masing agama pernah ada yang moksa dan marifat. Mungkin sebutannya beda. Semua agama pernah memiliki leluhur suci. Makanya terjadi rapat dari semua agama
wahyu itu membuat kebingungan karena semua sama katanya wahyunya. Ini si wahyu ini buat bingung nih si wahyu. Berarti energi ini diberikan oleh Tuhan gitu. Iya, nanti otomatis akan masuk ke tubuh manusia. Tadi kan disebutkan udah ada yang melihat, leluhur yang melihat gitu ya. Iya, udah sekilas beberapa melihat energi tersebut. Tapi kok tahu energi tersebut untuk Indonesia gitu? Tahu, karena mereka dapat wahyu. Mereka dapat wahyu 10.000 orang terpilih sudah ada. Oh gitu. Dari sudah ada dari berbagai agama ya. Wahyu ini kan maksudnya komunikasi antara Tuhan. Nggak bisa. Tuhan nggak bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib. Tuhan tidak akan bisa diajak komunikasi. Tuhan hanya bisa memberikan wahyu, tapi kita tidak bisa bertanya pada Tuhan. Cuma dapat wangsit gitu ya. Wahyu. Oh, ada ini gitu. Nah, kita nggak bisa nanya gitu. Balik, nggak bisa. Ya, karena kan maha ya. Ya. Ini yang membuat galau. Akhirnya terjadi rapat menentukan kebenarannya. Nah, ternyata benar. Wahyunya semua mirip, semua sama seperti itu. Ada yang sekelas melihat saksi gitulah ya, melihat ini loh, ini. Oh iya benar saya lihat juga gitu ya. Dikatakan energi Satrio Piningit ini masih ada di alam atas. Menunggu waktu untuk menetas gitu ya. Menunggu waktu untuk turun ke tubuh manusia. Kapan? Katanya. Karena yang namanya masa depan itu berubah-ubah. Katanya kalau tidak tahun 2040-an lah, 40 berapa, bisa jadi 2050-an. Saya nggak berani menentukan secara tepat sekali. Yang mengatakan 2024, kecepatan itu bang. Kita dalam kondisi sedang agak kritis juga sedikit. Indonesia. Abang-abang berarti yang ini yang bilang ya. Mungkin kan ada yang bilang, ada yang bilang. Ya kita boleh optimis, tapi ya penglihatan saya ya seperti itu. Mungkin kalian boleh percaya bahwa Satrio Piningit sudah ada, sudah jalan kaki. Ya kalau dibilang Satrio Piningitnya casingnya ada, udah manusia, udah ada manusianya. Dia sudah dewasa, umurnya kisaran antara 30 tahunan sampai 50 tahunan. Atau enggak. 30 tahunan sampai 40 tahunan. Yang jadi pemegang saham terbesarnya. Ya, pemegang saham terbesarnya. Kalau yang lainnya, wah beraneka ragam. Ada yang masih kecil, ada yang belum lahir mungkin, karena masih jauh. Pemegang saham terbesarnya ini sudah ada casingnya ini. Umurnya 30 tahunan. 30 sampai 40 tahunan. Kalau 40, nah tahun 2040, berarti kan 80 tahun dia umurnya. Udah, sekarang 2021. Oh iya ya. Lagi 20 atau 30 tahun. Oh iya. Sekitar umur 50-an lah ya, 50-an ke atas. 50 ya. Atau 60-an lah. 60-an. Ya, katanya 60-an katanya nanti orang yang pegang itu. Udah tua memang. Bukan anak receh yang baru kemarin sore disebut Satrio Piningit. Oh berarti umurnya sekarang udah 30 ya? Sekitar 30-an atau 40 tahunan. Nah, Satrio Piningit ini berasal dari mana? Satrio Piningit memiliki darah Jawa, kejawen, darah asli orang casingnya Jawa. Maksudnya? Memiliki darah keturunan murni Majapahit. Dia pernah ke Jawa, dia juga pernah ke beberapa daerah termasuk Bali. Apakah seseorang ini sudah memiliki kuasa? Dia tidak pernah ada dalam politik. Tidak. Belum. Kalau sekarang dia belum ada terlihat dalam politik. Dia belum pernah menjabat menjadi apapun. Belum pernah menjadi apapun. Kerja tapi dia. Kerja. Punya keluarga. Punya. Maksudnya anak gitu kan? Apakah dia punya anak? Punya. Berarti udah menikah? Udah menikah. Ya iyalah. Umur 30 atau 40 tahunan ya. Dan dia pernah ke Bali, pernah ke Pulau Jawa dan beberapa tempat. Nantinya. Pokoknya dia itu, nah lagi ciri-cirinya ya. Dia dari mana? Biar nggak salah paham, dia dari Indonesia itu aja. Karena saya belum mampu menentukan, ini sebuah energi ini belum mampu ditentukan. Satu yang masih misteri katanya.
menurut sesepuh-sesepuh. Ya karena ini kan yang pemimpinnya jadinya. Ya. Pemimpinnya ini kan belum ditentukan ya, cuma baru apa namanya? Gambaran. Cuma kayaknya ini cocok nih, kayaknya gitu ya. Kayaknya orang ini atau orang ini. Baru ciri-cirinya, tapi tidak. Oh, ini dia, tidak ada kayak belum itu. Pasti belum. Gitu. Wahyu dari Tuhan itu belum muncul siapa yang pasti. Ciri-cirinya seperti itu saya lihat. Nah, terus katanya dia ini sangat bertoleransi sangat tinggi. Dia itu tidak membeda-bedakan agama ini dengan agama itu. Toleransinya tinggi banget. Dia akan mensejajarkan semua agama dan tidak pilih kasih. Dia ini adalah Ratu Adil. Namanya Ratu Adil kalau sering. Ya, ini paling sering nih. Paling sering namanya Ratu Adil ini. Nah, dia tidak pandang bulu. Dia tidak akan mengutamakan keluarganya. Dia tidak akan mengutamakan temannya. Dia akan adil sekali kepada semuanya. Dia berarti nggak ngelihat ayam, nggak ngelihat burung, kan nggak pandang bulu. Ya, bukan begitu artinya. Ya. Lalu hobinya apa kalau kesurupan lihat ini? Kalau ini hobinya nggak ada wahyu hobinya. Oh, nggak ada. Nggak ada. Ciri-cirinya hobinya nggak ada. Ya, wahyu yang diberikan tuh nggak ada ya. Hobinya apa gitu? Enggak. Itu sih nggak pernah ada wahyu hobi. Nah, katanya leluhur dan sesepuh kita, orang-orang sakti terdahulu yang sudah suci, itu begitu dapat wahyunya dari rapat tersebut. Oke, ini sudah semakin jelas nih dari video kita sebelumnya ya, yang ngomongin tentang Setropiningit. Jadi ini sebenarnya kalau bisa dibilang Setropiningit itu adalah seseorang, nggak pasti soalnya ya. Kalau jawabannya adalah nggak pasti, kan orangnya belum pasti soalnya. Pasti. Jadi bukan seseorang. Belum ada satupun yang mendapatkan wahyu siapa Setropiningit sebenarnya. Tapi kalau sebuah energi, nah ini betul. Gitu jadinya ya. Pasti ada. Karena energi itu pasti akan memasuki tubuh seseorang. Nah, seseorang itu ya masih misteri. Jadi apalagi ada yang ngaku-ngaku sebagai Setropiningit, itu kan wow banget rasanya saya. Ya, ini menjawab pertanyaan ya. Apakah Setropiningit sudah muncul? Sudah ada. Karena kan bentuknya energi kan? Bentuknya energi. Sudah ada. Siapa? Nah, ini yang belum pasti. Ini karena belum waktunya. Setropiningit akan muncul dengan kejutan yang tidak diduga-duga oleh orang. Surprise gitu dia. Tiba-tiba dia akan muncul untuk menegakkan keadilan. Saya akan akhirnya keadilan itu. Nah, ini juga. Ini butuh sekali kalian pemahaman. Setropiningit bukan dipilih oleh partai. Setropiningit tidak mengutamakan partai. Setropiningit bukan orang partai. Ingat, garis bawah dan titik sebesar matahari. Ya. Titik sebesar matahari. Setropiningit bukan orang partai. Tidak memihak partai. Setropiningit memihak rakyat. Setropiningit ini dipilih oleh rakyat jelata. Jadi dia tidak masuk menggunakan partai ya? Tidak. Oh, dia independen ya? Independen dia. Dia akan datang dan membongkar bobrok-bobroknya banyak orang. Dan akhirnya dia dipilih oleh rakyat. Intinya dia non partai. Mungkin akan melawan partai. Iya, Pak. Iya, karena kan ada pemilihan itu ya. Ada pemilihan partai itu, dan independen kan, independen. Dia menang. Independen melawan partai nanti. Jadi kalau orang bilang orang partai adalah Setropiningit, saya kurang setuju. Iya. Kalau sekarang sih nggak boleh ya rasanya. Saya belum tahu sih. Karena kan ada threshold itu yang harus memakai partai supaya bisa jadi presiden. Kalau sekarang mungkin aja waktu itu nanti berubah peraturannya ya. Ya, karena waktu itu gelap gulita. Indonesia dalam nggak bagus, ya, kondisinya kurang bagus. Sangat kurang bagus atau kurang bagus saja? Sangat. Ya, you know lah ya apa yang akan terjadi. Ini hanya sebuah terawangan, jadi nggak mesti untuk dipercayai ya. Itu karena saya hanya membicarakan Serat Jangka Jayabaya. Nah, saya juga hanya mendapatkan kabar dari alam lain seperti itu.
bahwa Indonesia nantinya akan menuju gelap gulita. Maksudnya gelap gulita ini mungkin dari ekonomi, keadilan. Bukan artinya listriknya padam gitu ya, bukan. Dari segala sisi lah ya, segala sisi, segala aspek. Dan rasisme mungkin akan terjadi nanti. Nah, di sana akan muncul sosok yang akan memperjuangkan keadilan untuk rakyat jelata. Siapakah orang-orang itu? Teman-teman bisa tebak di bawah mungkin ya, di kolom komen. Ya, boleh menebak siapa Spiderman kayak sosoknya, boleh siapa aja. Atau Saitama boleh juga. Siapa tahu Anda mengenal Kepo Marcowek mungkin. Ya, boleh. Oke, itu dia. Tayangan kita kali ini sudah terjawab ya. Ini dari pandangan mata batin Gus Robin. Teman-teman boleh percaya, boleh tidak. Karena kita tidak akan memaksa teman-teman untuk mempercayainya. Oke, ada yang lain mungkin Gus Robin? Mungkin makanan kesukaannya si Satrio. Nggak ada itu. Nggak ada itu. Wayunya nggak ada ya. Yang lain mungkin Gus Robin apa? Satrio Piningit adalah sosok yang memiliki hati nurani tertinggi yang akan ada di Indonesia. Dia akan menggunakan hati nuraninya, bukan ambisinya. Sebenarnya dia tidak ingin menjadi seorang pemimpin. Ya, kebanyakan cerita-cerita seperti ini sebenarnya dia nggak mau jadi pemimpin, tapi dipilih. Dipilih gitu. Dan dia itu sebenarnya berjuang bukan tujuannya jadi pemimpin, tapi menegakkan keadilan dan memperjuangkan hak-hak rakyat yang harus didapat. Gitu nantinya suatu hari. Hak-hak rakyat itu yang diperjuangkan oleh dia. Padahal tidak ada niat seperti itu. Namun karena rakyat membutuhkannya, dia terpaksa. Dia mau ya gitu. Dia akan menolak nanti awal-awal. Terus akan menolak sampai akhirnya nggak bisa menolak. Akhirnya mau dia. Nah, karena tujuannya bukan seorang pemimpin sebenarnya. Tujuannya hanya memperjuangkan rakyat. Kalau orang menjadi seorang pemimpin kan tujuannya pasti memimpin. Tapi Satrio Piningit ini sebenarnya nggak ada niat, hanya ingin berjuang demi rakyat, menggunakan hati nuraninya. Dan di Satrio Piningit ini tidak menuntut apapun. Satrio Piningit nanti ini adalah ciri-cirinya dia dulunya adalah orang nggak punya, hingga dia sukses menjadi orang. Dia sudah punya uang, sudah punya apa, makanya dia berani memperjuangkan hak rakyat. Nah, Satrio Piningit ini nantinya nggak meminta apapun, dia hanya meminta doa, mendoakan dia agar tetap bisa sehat seperti itulah. Dia tidak meminta uang. Dia dapat gaji, tapi gajinya itu disumbangkan sama dia. Nanti Satrio Piningit ini pengusaha berarti? Iya, pengusaha nanti. Dia pengusaha, dia spiritual, dia keagamaan, lengkap ini. Perfect gitu ya? Iya. Pokoknya ini lengkap dia, makanya dia memiliki pasukan nggak terlihat. Yang banyak? Iya, dari semua agama. Yang mungkin akan membantunya. Nah, dia ini nggak pernah mau meminta, karena dia sudah punya. Karena nantinya dia digaji 100 tahun pun uangnya lebih banyak daripada itu. Jadi dia bekerja itu bukan untuk uang, tapi dia bekerja untuk Indonesia. Untuk rakyat jelata. Untuk Indonesia. Ya, dia tidak meminta gaji karena tujuannya bukan menjadi pemimpin. Dia terpaksa menjadi pemimpin karena dibutuhkan, karena rakyat percaya padanya. Itu nanti, itu bedanya Satrio Piningit. Jadi mungkinkah ada suatu hari presiden yang tidak meminta gaji 1.000 rupiah pun? Dia akan dapat gaji, tapi gaji itu akan disumbangkan pada rakyat jelata yang membutuhkan. Karena sebelumnya Satrio Piningit juga rajin menyumbang. Dan orang ini memang orang yang dibilang bagus secara hati nuraninya. Sulitlah, bisa dibayangkan. Apa mungkin ada presiden yang tidak... Langka sih orang seperti ini. Lebih tepatnya saya ingin langka. Lihat. Makanya siapa itu, jangan ngaku-ngaku. Pengen lihat lagi 20 tahun lagi ya? Kita bisa lihat. Lagi 20 tahun orang lagi, yang umurnya kalau lagi 20 mudah-mudahan tahun saya masih ya sekitar berarti umurnya 274 tahun. Umurnya ini sekitar lagi 20 atau 30 tahun lagi. Anggap itu ya. Umurnya kisaran 50 tahunan berarti ya benar. 50 tahunan atau 50 sampai 70 tahun. Nah, maksudnya Gus Robin kan pengen lihat lagi 20 tahun lagi kan?
ya 20 tahun atau 30 tahun lagi kan. Kalau nggak 20 tahun ya 30 tahun kan. Berarti kan umurnya sekarang kalau pas waktu itu sekitar 275 tahun ya Gus Robin umurnya. Oh enggak, itu kan enggak gitu. Ya setidaknya kita bisa melihat lah ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kita melihat sosok yang memang benar-benar kalau dibilang ya sosok memang langka orang itu. Sebentar lagi 20 tahun lagi. Kalau saya umurnya ya, kalau saya sekitar umur 60, mungkin 50 atau 50 tahunan, 60 atau ya benar 50 atau 60 tahunan saya. Benar dah, karena saya 30. Ya benar, umurnya sekitar gitu saya. Bagaimana dengan kalian? Iya, maksudnya lagi 20 tahun lagi. Itu singkat loh sebenarnya. Singkat memang 30 lagi 20 tahun atau 30 kalau tahun. pemilihan presiden ini lagi 2 kali ya. Enggak, lagi 2 kali. Kan presiden dipilih setiap 4 tahun sekali apa nih, Madam? Iya, 4 tahun. Maksudnya kadang-kadang kan sekitar lagi 7, 8 atau 10 kali. Enggak, 10 kali. 7 atau 8. Iya. 8 atau 9 kali lah, 8. 7, 8, 9 lah. Atau mungkin nanti bisa berubah nanti. 5 sampai 8 pemilihan lagi presiden. Bener kan? Ya, 5 sampai 8 kali pemilihan presiden. Kalau saya lihat. Wah, saya hitung dari 2024 lah. Masih lagi ada 8 presiden gitu ya. 5 atau 8 presiden. Ya. Sebelum seterpinning. Ya itu tidak dihitung dengan ya. Kan ada presiden ada dua kali ya. ada ya, misalkan seperti itu. Pokoknya 5 sampai 8 kali pemilu. Ya, masih ada segitu Deket ya. Sih, nggak jauh banget sih. Makanya kalau ingin melihatnya ya semangat, tetap metal. Oke, itu dia tadi tambahan dari Gus Robin. Nantikan video-video kita yang lainnya. Jangan lupa di-share, subscribe, like, dan ditonton video-video kita yang lainnya. Jangan lupa juga untuk mengklik lonceng agar ketika saat kita ada video baru ada notifikasinya. Kami pamit undur diri. Saya Yogi. Saya Gus Robin aja. Gus Robin Metal Lovers. Ya, karena kita harus metal, tegak. Kita harus seperti besi jiwanya. Itu pesan saya. Tetaplah tegak, berdiri, agar kita bisa menjalani hidup. Berjiwalah metal, seperti besi. Ya, yang artinya itu nyeje gitu ya. Berdiri tegak menantang arah di tengah lapangan sendirian. Ya, nyeje ya. Itu nyeje artinya ya. Nyeje artinya berdiri tegak melawan arah di tengah lapangan sendirian. Nah, itu berdiri tegak. Itu kesambet. Kita harus bersyukur apapun yang akan terjadi. Semua kehidupan manusia sudah diatur oleh Tuhan. Takdir, apapun suratan takdir di dunia ini sudah ada. Kita jalani hidup, kita bersyukur. Itu aja. Tetap bertahan sampai titik darah penghabisan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pramusanti. Om Santi. Om. See ya.